Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 19.23 atau di sekitaran jam setengah 8 malam guys. Dan malam ini saya trading di hari Jumat tanggal 16 Mei guys. Dan seperti biasa nanti kita bakalan trading menggunakan teknik OMUS atau teknik open market US guys. Untuk setupnya entah itu bouncing ataupun break pullback entry guys, tergantung nanti kondisi marketnya itu kayak gimana guys. Dan seperti biasa guys, di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan, kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys, di time frame H1 guys. Dan di sini mumpung masih open market, jadi kita coba mapping dulu guys. Dan di sini kita coba analisa dulu guys. Seperti biasa, di sini kita coba analisa di time frame H1 guys. Untuk analisanya, setelah pergerakan market di hari Kamis kemarin, pergerakan market itu naik ke atas. Terus setelah itu pergerakan market tadi pagi itu pergerakan market di sesi Asia, pergerakan marketnya itu turun ke bawah guys. Dan di sini sempat koreksi di sesi Eropa, koreksi. Dan tapi akhirnya pergerakan market ini langsung turun drop lagi ke bawah, guys. Dan di sini kalau dia mampu ngebreak area support di sini, guys, bisa jadi pergerakan market di sini bakalan turun lagi ke bawah, guys. Dan di sini kita coba tandai area SNR di time frame H1, guys. Pertama kita coba tandai area support di sini. Terus kita tandai area SBR di sini guys, atau area support become resistant guys, di area sini. Dan kita tandai area resistant atasnya di sini guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 guys. Kita coba pindah di time frame M15 guys. Kita tandai area open market dan area base di time frame M15 guys. Seperti biasa kita cari dulu untuk area open marketnya. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 12 kita tandai candle hijau ini guys. Terus di sini kita coba tandai area resisten atau area base terdekat dari area open marketnya guys. Kita coba tandai candle hijau ini guys. Dan untuk area support terdekatnya kita tandai area support paling bawahnya di sini guys. Oke, di sini kita sudah mapping guys untuk area SNR dan area base di time frame H1 dan di time frame M15 guys. Dan untuk trading plan malam ini guys, seperti biasa di sini kita bakalan menggunakan teknik OMUS untuk setupnya, entah itu bouncing ataupun break pullback entry guys, tergantung nanti kondisi marketnya itu kayak gimana guys. Dan di sini kalau pergerakan marketnya di sini mampu ngebreak area resisten di sini guys, atau area base terdekat dari area open marketnya di sini guys, kita bisa ambil setup break pullback entry di area sini guys. Jadi ketika dia breakout pullback, kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break pullback entry guys.
Dan untuk area base bawahnya guys, di sini karena area open market di sini membentuk area support guys. Jadi kita jadikan area zona open market di sini tuh adalah area support kita guys. Jadi kita gak perlu nunggu pergerakan marketnya itu nge-break support bawahnya di sini karena terlalu jauh. Jadi kita jadikan area open market di sini itu adalah area supportnya guys. Jadi ketika pergerakan marketnya nanti mampu nge-break area support di sini guys, atau area zona open marketnya di sini, kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Jadi untuk setupnya sangat simple sekali guys. Yang penting di sini kita tunggu pergerakan marketnya ini nge-break dulu guys dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya di sini mampu nge-break resisten di sini atau area support di sini guys. Dan nanti juga kita bisa ambil setupnya long start guys. Kita bisa lihat dari struktur market di time frame M5. Di sini kita nanti lihat struktur marketnya, kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area resisten di sini atau area support di sini guys. Jadi nanti kita bisa lihat dari struktur marketnya. Kalau sudah lebih dari 2 kali guys, kita bisa ambil setup nyolong start guys. Dan di sini kan pergerakan market mencoba nge-break area resisten di sini guys. Pergerakan market di sini kemungkinan dia gagal guys, kemungkinan dia bakalan pullback dulu. Kalau di sini dia mampu naik lagi, kita bisa ambil setup buy guys. Dan untuk setup bouncingnya guys, di sini ketika pergerakan marketnya nanti naik ke atas dan kita gak bisa dapat setup omus di area sini guys, atau setup break pullback entry di area sini guys, kita bisa ambil setup bouncing di area sini guys. Jadi kita bisa entry sell di area sini guys ketika pergerakan marketnya menyentuh area resisten atau SNR di H1 di sini guys yang kita sudah tandai di sini. Jadi kita bisa coba entry sell guys, atau kita bisa menggunakan setup bouncing guys. Dan seumpama pergerakan marketnya turun ke bawah menyentuh area support di sini guys atau SNR di time frame H1 di sini, kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup bouncing guys. Jadi sangat simple sekali guys. Di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya. Apakah di sini kita bakalan menggunakan setup omus, break pullback entry, atau kita bakalan menggunakan setup bouncing guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys pergerakan marketnya. Apakah di sini kita bakalan menggunakan setup omus, break pullback entry, atau kita bakalan menggunakan setup bouncing guys. Oke. Oke guys, dan di sini saya coba entry buy guys menggunakan lot 0,1 atau 0,10 guys. Di sini tadi kita sempat kena SL guys. Di sini tadi kita sempat kena SL, terus kita coba entry buy lagi guys. Dan di sini riwayatnya, untuk riwayatnya kita minus di sekitaran 500 ribuan guys. Dan di sini saya coba recovery guys. Saya coba recovery dan saya coba entry lagi di area SL saya tadi guys. Sini saya pasang SL-nya di 30 pip dan take profitnya ada di 90 pip guys. Di sini saya coba recovery SL yang tadi guys. Dan kenapa kok di sini saya coba entry buy guys? Karena di sini tuh saya coba nyolong start guys. Sebenarnya pergerakan market di sini kan belum nge-break area resisten di sini atau area base di sini.
Di sini kalau kita lihat di time frame M15, sebenarnya di sini pergerakan market kan belum nge-break area resisten di sini guys, atau area base di sini di time frame M15. Tapi di sini saya lihat di time frame M5 guys, di time frame M5 itu struktur marketnya, pergerakan market di sini kan naik. Dia mencoba nge-retest area base atau area resisten di sini, tapi dia gagal, dia mantul lagi ke bawah, dan di sini dia naik lagi ke atas guys, mencoba menembus area resisten di sini guys. Dan di sini tadi tuh saya entry-nya itu agak sedikit terburu-buru guys. Saya tadi ambil buy itu di area sini guys. Harusnya saya nunggu pullback-nya, pullback di area sini baru entry, tapi malah saya tadi coba entry buy-nya itu di area sini guys. Dan di sini malah pergerakan marketnya ini pullback dulu di area base di sini. Dan mengenai SL saya, dan di sini saya coba entry buy lagi guys. Setelah kena SL, saya coba entry buy lagi di area SL saya guys. Dan di sini semoga aja pergerakan market di sini langsung naik ke atas guys, dan kita bisa recovery SL yang tadi guys. Oke. Oke guys, alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys. Dan di sini kalau kita lihat untuk riwayatnya guys, di sini kita tadi profit di sekitaran 1.480.000 guys. Karena di sini saya tadi pasang TP di sekitaran 90 pipan. Untuk SL-nya tetap di angka 30 pip, tapi untuk TP-nya di angka 90 pip guys. Karena di sini tadi saya coba cari recovery guys. Jadi walaupun tadi saya sempat kena SL di sekitaran hampir 500 ribuan guys, tapi alhamdulillahnya kita bisa recovery dan kita bisa profit guys. Dan di sini untuk profit kita ada di sekitaran 986.000, kepotong komisinya di sekitaran 23.000 dan profit bersihnya ada di 962.000 guys. Alhamdulillah di sini kita profit lagi menggunakan teknik OMUS guys. Walaupun sempat kena SL, tapi alhamdulillahnya kita bisa recovery dan kita bisa profit guys. Dan kalau kita bahas lagi tentang tradingan yang tadi ya guys, di sini tadi kita sempat kena SL guys. Kita coba buka di riwayat trading atau sejarah trading. Jadi di sini kenapa kok tadi saya coba entry buy guys? Karena di sini kan sudah kelihatan guys di struktur market di time frame M5. Di sini setelah open market tadi, pergerakan market di sini kan naik ke atas, mencoba nge-break area resisten di sini guys, atau meretest, tapi di sini dia turun ke bawah, dia belum mampu karena di sini masih fresh dan di sini dia cuman meretest guys. Jadi dia turun drop ke bawah. Terus setelah itu pergerakan market di sini langsung naik ke atas lagi guys. Di sini pergerakan market mencoba menembus area resisten di sini guys. Dan di sini setelah membentuk candle hijau besar ini guys, di sini tadi saya coba entry buy guys di area sini. Tapi di sini pergerakan market itu turun dulu pullback ke bawah guys dan mengenai SL kita, Terus setelah itu saya coba entry buy lagi guys di area SL saya. Dan alhamdulillahnya setelah saya coba entry buy lagi guys, pergerakan market di sini tuh langsung naik ke atas dan mengenai take profit kita guys. Alhamdulillah guys. Jadi walaupun tadi kita sempat kena SL, tapi kita bisa recovery dan kita bisa profit guys menggunakan teknik OMUS nyolong start guys. Sebenarnya kan sudah kelihatan guys dari struktur marketnya, pergerakan market di sini tuh mampu atau enggaknya nge-break area resisten di sini tuh sebenarnya sudah kelihatan dari time frame M5 guys. Kalian lihat aja dari struktur market di time frame M5, berapa kali pergerakan market itu meretest,
Terus struktur marketnya itu kayak gimana guys? Sebenarnya sudah kelihatan dari time frame M5 guys. Nah, ini kan sudah jelas, di sini dia meretest, terus dia turun, di sini naik lagi, meretest, di sini mantul lagi ke bawah, dan akhirnya pergerakan market langsung tembus ke atas guys. Di sini harusnya tadi saya coba tahan dulu guys. Di sini harusnya saya coba nunggu ketika dia pullback baru kita entry di area sini. Tapi tadi saya entry-nya ini agak sedikit terburu-buru guys. Saya ambilnya di area sini. Makanya tadi saya sempat kena SL guys. Sebelum dia naik kita kena SL duluan, tapi untungnya tadi saya coba ambil setup buy lagi guys, karena di sini saya yakin pergerakan market di sini tuh bakalan naik ke atas guys. Dan alhamdulillahnya pergerakan market ini langsung naik ke atas guys. Jadi sangat simple sekali guys untuk teknik OMUS ini. Selain kalian bisa nunggu pergerakan marketnya breakout dulu guys di time frame M15, kalian bisa ambil setupnya long start dari time frame M5 guys. Kalian lihat dari struktur market di time frame M5. Dan alhamdulillah saldo kita sudah berubah menjadi 5.983.000 guys. Walaupun tadi kita sempat kena SL guys, tapi alhamdulillahnya kita bisa recovery dan kita bisa profit lagi guys menggunakan teknik OMUS guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.